Hai semuanya. Hai semuanya. Selamat pagi. Bikin videonya pagi. Kami jalan-jalan di taman. Aktif lagi jalan-jalan pagi. Sambil jalan-jalan saya mau kasih informasi dan sedikit wejangan buat teman-teman khususnya yang lagi jatuh cinta sekonyong-konyong koder sama cowok India ya. So many question people ask. Let's complete morning walk and find some pigeon to give food. Ya. After that we'll sit and talk. Mau cari burung-burung dulu teman-teman, ngasih makanan. Terus nanti dilanjut ngobrol-ngobrolnya. And see if I stop. Why stop? Nggak mau stop, dia maunya jalan terus. Nah di sebelah sana itu ada perahu-perahuan. Dulu tempat mainan anak-anak kecil. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Di sana juga ada itu. Aryan, see this. This is pond. See? Ah. Actually, he don't want to stop. See? Asking Papa why you stop. Nih, kalau papanya berhenti, dia kusel-kusel kayak gini teman-teman, lihat. Nggak mau berhenti. Ini bulan Maret, awal Maret. Cuacanya masih bagus. Ada bangau teman-teman. Itu bangau atau apa ya? Oh, ini yang gede. Aryan, ada burung nak. Senyumnya masih ini, masih malu-malu kucing. Yuk, udah nemu burung-burungnya. Tuh banyak banget. Aryan, kasih makan buat burung nak. Di sini kamu bisa lihat burung-burung berterbangan dengan bebasnya nak. Di Indonesia mungkin burung dalam sangkar. Oh, Aryan. Let's Oh. donate. Aryan giving. Touch. Okay. Now see, pigeon coming. Banyak banget yang ngasih makanan. Ini jagung campur kacang hijau, campur yang lain. Dal. This we call bajra, corn. Iya. Plastiknya disimpan lagi buat besok. Ada yang berapa? Ini burung dara nak. Segini banyaknya, ini namanya burung dara. Aryan so serious watching them. Iya, dia lihat burung-burung itu. Burung dara nak namanya nak. Oh. बच्चा डर गया. Udah selesai ngasih makan burungnya. Sekarang mau cari tempat buat duduk sekalian berjemur ya. Biar ini Aryan juga dapat sinar matahari pagi. Sambil berbincang-bincang, ngobrolin tentang kejatuh cintaan orang Indonesia sama India. Do not skip the video because it's very important. Si Embul udah tidur. Oke, berhubung banyak banget teman-teman yang DM saya atau bahkan komen di kolom komentar YouTube ya, yang punya pacar orang India, apakah saya harus menikah dengan dia dan bla bla bla. Gini ya teman-teman, saya udah pernah bikin video dan berpesan banget untuk berhati-hati apalagi kenal lewat sosial media. Kalaupun nggak bisa di stop ya, pengen sekali menikah, saya mohon banget siapkan dokumen-dokumen penting teman-teman ya, karena banyak banget yang nge-DM saya bermasalah dengan dokumen. Ada yang paspornya kedaluarsa, nggak diperpanjang karena nggak dibolehin dengan suaminya. Terus ada yang nggak punya sertifikat nikah karena nikahnya di negara lain, kemudian dibawa ke India sama suaminya dan dokumennya nggak diurus, sampai punya anak, anaknya nggak punya dokumen dan bla bla bla. Akhirnya anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa pulang ke Indonesia.
dan ujung-ujungnya minta tolong bagaimana. Maaf teman-teman, pindah lagi karena tiba-tiba di sana banyak iya, banyak anak kecil-kecil, anak-anaknya ini pekerja taman itu pada ngerumunin saya dan saya nggak bisa konsentrasi teman-teman. Itu masih di sana mainan di bunga-bunga situ. Dulu pernah ada sharing ke saya, Mbak, saya menikahnya tidak di India, di negara lain. Terus saya diajak pulang ke India sama suami. Setibanya di India saya nggak dibolehin ini itu, nggak boleh keluar, nggak boleh perpanjang dokumen, pasportnya habis, visa nggak ada, sampai anak-anaknya nggak punya akta lahir dan bla bla bla. Akhirnya nggak bisa pulang dan suaminya nggak mau ngurusin, dianya stuck di India, susah gitu mau pulang bagaimana. Teman-teman yang dari Indonesia yang nggak tahu kasusnya sebenarnya seperti apa itu ngomel-ngomel ke saya, Mbak, sesama warga Indonesia nggak kasihan ada temen kita di sana yang kesusahan nggak bisa pulang dan bla 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 bla. Ya kasihan, saya kan nggak bisa ngurus-ngurus dokumen, saya nggak bisa perpanjang paspor, saya nggak bisa memberikan akta lahir dan bla bla bla. Itu urusannya sama kedutaan. Ada lagi yang paspornya expired ya, udah berbulan-bulan. Saya tanya kenapa nggak diperpanjang, dia bilang nggak dibolehin sama suami, alasannya nggak boleh keluar sendiri. Nah kalau nggak boleh keluar sendiri, minta antar dong, minta antar suaminya. Itu nomor 1. Dan nomor 2, harus hati-hati beneran teman-teman, hati-hati. Banyak sekali yang menikah dengan orang India itu mendapatkan KDRT yang pokoknya yang nggak kita inginkan. Nah itu salah siapa? Ya salah kita sendiri. Harusnya kita lebih teliti menilai dia, harusnya kita lebih berhati-hati. Dan saya beruntungnya punya suami dan mertua baik, makanya saya bisa share pengalaman-pengalaman saya lewat YouTube. Jangan dikira semua orang India itu baik ya, dimanapun tempatnya pasti ada yang jelek, ada yang baik, ada yang beruntung, ada yang buntung juga. Jangan disamaratakan bahwa orang India itu semua jelek, orang India itu semua baik, nggak boleh begitu ya. Dan sekarang ini yang lagi viral, turis yang satu pasangan datang ke India untuk liburan di Aham itu sama 7 orang, itu memang iya bener. Dan memang di sana itu, di tempat itu tinggi banget kriminalnya, jadi harus berhati-hati. Begitu juga buat pengunjung, kalau mau liburan lihat-lihat dulu, cek-cek dulu tempatnya bagaimana, cari-cari info, jangan langsung terjun akhirnya punya masalah seperti ini. Ya begitulah kasusnya. India itu bukan negara yang amat buruk. Seperti yang sudah saya bilang, ada tempat yang baik, ada tempat yang kurang baik. Dimanapun tetap sama. Kita harus benar-benar hati-hati. Di Indonesia pun kalau tempat yang banyak kriminalnya, ya banyak banget yang jahat gitu, sama aja gitu. Oke, teman-teman, mataharinya udah terik, mau pulang, nanti dilanjut di rumah dan suami akan menyampaikan pesan-pesan sebagai orang India asli, bagaimana kalau misalkan mau menikah orang Indonesia dengan orang India dan dokumen apa yang harus dipersiapkan. Suami nanti akan yang menyampaikan. Sekarang mau pulang dulu, nanti disambung di rumah. Ayo. Dia udah bangun. Happy. Pulang sekarang. Mama lapar, Nak. Mama lapar. Kamu juga lapar, Nak? I'm lapar. He lapar. You lapar. Let's Semua go home lapar. and eat. Oke, teman-teman udah nyampe rumah. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Dulu pernah ada ya teman kita dari Indonesia yang menikah dengan orang India. Suaminya mohon maaf kurang baik ya. Beliau pengen pulang ke Indonesia tapi nggak bisa. Saya tanya kenapa nggak bisa. Ternyata paspornya udah mati, dokumen-dokumennya juga nggak lengkap, nggak punya sertifikat nikah dan nggak pernah lapor nikah di India. Setelah dikulik-kulik, ternyata menikahnya di luar India, dibawa suaminya pulang ke India dan dokumen tidak diurus sama sekali.
hingga punya anak, anaknya pun nggak punya dokumen sama sekali. Jalan yang bisa saya lakukan adalah segeralah lapor ke embassy. Nah, nanti ditindaklanjuti bagaimana? Ada beberapa yang komen ke saya, Mbak Eni, di sana itu ada teman kita dari Indonesia yang menikah dengan orang India, mengalami KDRT dan bla 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 bla. Kenapa Mbak Eni tega banget nggak mau menolong? Kenapa Mbak Eni nggak mau cari informasi? Saya bisa membantu semampu saya. Misal ya, Mbak Eni, saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Karena apa? Saya nggak bisa beli tiket, saya nggak punya uang untuk beli tiket. Baik, ini ada solusinya. Saya bisa membantu. Saya bisa ngasih uang, dan itu tentunya dibantu oleh teman-teman yang lain juga. Jadi saya kan ada grup warga negara Indonesia di India. Jadi kalau ada salah satu teman kita yang ada masalah, kami saling bantu kok. Misalnya nggak punya uang beli tiket, kami kumpulkan uang donasi biar teman kita ini bisa pulang. Tapi ini masalahnya rumit. Nggak ada dokumen sama sekali, bagaimana bisa pulang? Ya otomatis harus diurus dulu ke kedutaan. Begitu loh teman-teman. Kalau menikahnya di India, ya segera lapor ke kedutaan Indonesia yang ada di India. Kalau menikahnya di Indonesia, ya ada lapor juga bagaimana aturan-aturan setiap negara. Di India aturannya seperti ini, di Indonesia aturannya seperti ini. Ya ikuti saja gitu. Jangan sampai ada salah satu dokumen penting yang nantinya membawa dampak buruk. Jangan sampai nanti setelah menikah diboyong suaminya ke India dan nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Dan banyak sekali yang nanya apakah India itu serem, apakah orang India itu nggak baik. Tergantung orangnya, tergantung tempatnya. Nyatanya banyak teman kita orang Indonesia yang menikah dengan orang India dan kami baik-baik saja. Jujur ya, saya warga negara Indonesia dan saya pun tinggal di India. Kalau ada yang komentar bahwa India itu jorok, India itu miskin, India itu tingkat kriminalnya tinggi dan bla bla bla, dalam hati saya ya agak sedih gitu. Sedihnya kenapa? Di negara saya sendiri di Indonesia ada kok beberapa tempat yang kumuh. Ada beberapa tempat yang tingkat kriminalnya tinggi, ada beberapa tempat yang jelek. Nggak semuanya bagus dan nggak semuanya jelek. Selama saya tinggal di India ini, menurut saya India itu juga negara yang maju kok. Sebelum Indonesia punya MTR, Metro, India sudah punya. Sebelum Indonesia punya code buat beli sesuatu, India sudah punya. Gampangannya, kalau di India mau beli permen aja, nggak ada uang di dompet, itu bisa bayar pakai HP. Itu sudah ada dari dulu. Dan online shop itu gampang banget. Itulah teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Dan terutama ini di India mayoritas adalah vegetarian. Apakah Anda mampu tinggal di India dengan vegetarian tersebut? Vegetariannya orang India dengan vegetariannya orang Indonesia itu beda banget ya. Kalau menurut saya nggak enak teman-teman, nggak enak. Vegetariannya di India itu nggak enak. Buat teman-teman bisa share video ini ke temennya yang jatuh cinta, ke saudaranya yang jatuh cinta, ke tetangganya yang jatuh cinta dengan orang India, supaya saya nggak mengulang lagi teman-teman, karena DM-nya banyak banget sampai numpuk-numpuk dan saya nggak ada waktu buat ngecek satu persatu. Jadi ketimbang saya capek, mohon ya bantu share juga. Dan sekarang saya mau panggil suami, barangkali ada pesen buat teman-teman sebagai orang India asli, supaya teman-teman juga lebih tahu informasinya. So it's time I'm here. Let me remove this. Okay, if you have girlfriend, boyfriend in Indonesia or India, so you don't need to worry. There are bad stories plus there are good stories, but you have to be careful. Okay, we already married around 9 years now. Yeah. The day one, I gave her all the documents. This is your document. Keep it side. Yeah. Click photo, save it in your phone. So you have to do that thing first. Keep your documents with you. Keep your passport with you. Never ever think that I will not extend my visa, I will not extend my passport, always or everything on time. Once you reach to India,
and you want to plan your marriage, inform your embassy. Embassy will give you some letter. They will give you permission, and after getting married, please register your marriage in embassy also. They will add you in some kind of group where all Indonesians who stay in India, Yeah. they will be there, so you can talk with them, sharing your stories, everything you can do there. Yeah. So these things you have to keep in your mind. Documentation is very, very, very important, and keep your passport with you, not with your husband. No problem, whatever your husband say, but you have to keep it with you. Iya, karena banyak sekali dokumen-dokumen setelah menikah, dokumen istrinya itu disembunyikan suaminya, ya. Suaminya yang pegang, jadi istrinya nggak tahu menau. Akhirnya ya begitu, saatnya kedaluarsa nggak tahu, saatnya perpanjang nggak tahu, dan ada dokumen yang hilang atau bagaimana, akhirnya nggak bisa pulang. Itu pesan suami, simpan dokumen dengan Anda, jangan dikasihkan ke suami, teman-teman. 9 years we got married, she still have her documents. I told her keep side, even my documents she handle. Iya teman-teman, walaupun kami sudah saling percaya, buat dokumen paspor saya itu saya yang pegang. Bahkan paspornya dia saya yang pegang. Saya taruh di tempat file gitu, saya taruh di almari saya. One more thing, before marriage, you can talk with their parents, Ya. do video call, see their home, check everything. You love, it's okay, but you have to be careful also, because there are so many people on internet who can lie to you. Benar. Biasanya ada yang video call, saat video call itu memperlihatkan rumahnya yang bagus, terus pemandangannya yang indah gitu. Ternyata itu bohongan, itu rumah orang lain, teman-teman. Saat ada di rumahnya sendiri, ketika pacarnya minta video call, dia nggak mau video call. Alasannya sibuk, oh ada teman, oh ada saudara yang datang, dan bla bla bla. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada waktu pasti akan saya jawab. Oke? Terima kasih teman-teman udah mendengar celotehan kami. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Okay, matur nuwun and terima kasih. Bye bye.